Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Maisyaro, mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Solo, yaitu Rumah Loji Gandrung. Rumah Loji Gandrung ini bertempat di Jalan Slamet Riyadi, dan rumah ini merupakan rumah dinas dari Wali Kota Solo. Nah, apa sih sejarah dan latar belakang berdirinya rumah ini? Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti saya. Loji Gandrung merupakan salah satu bangunan dengan arsitektur campuran antara peradaban Eropa dan budaya lokal Jawa yang sering juga disebut sebagai arsitektur Indis. Salah satu situs ikonik arsitektur Indonesia ini memiliki sejarah panjang sebelum sekarang diresmikan menjadi rumah dinas Wali Kota Solo. Loji Gandrung merupakan karya arsitek Belanda terkenal bernama C.V. Wolff Soutmaker yang merupakan guru besar arsitek di Institut Teknologi Bandung. Loji Gandrung juga mencatat sejarah panjang di negeri ini. Loji Gandrung pernah dijadikan markas Brigadir Pimpinan Slamet Riyadi dengan Gubernur Militer Gatot Subroto. Di Loji Gandrung ini, Gatot Subroto melakukan pertemuan guna menyusun taktik menghadapi Belanda yang datang. Loji Gandrung juga pernah menjadi saksi bisu penjemputan paksa Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menghadap Presiden Soekarno karena dituduh merancang kudeta. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1946. Nah, terlepas dari kisah-kisah panjang sejarah Loji Gandrung, bangunan ini merupakan rumah tinggal milik Johannes Augustinus de Zante tahun 1797 sampai dengan tahun 1839 yang dibangun pada tahun 1830. De Zante atau yang akrab dipanggil dengan nama Tinus ini merupakan seorang pionir perkebunan Belanda pertama di wilayah Surakarta dan juga dikenal sebagai tuan tanah di Ampel, Boyolali. Nah, sebagai pengusaha perkebunan yang terkemuka di zamannya, Tinus sering mengadakan pesta di rumahnya yang berada di Solo. Nah, karena sering digunakan untuk pesta dansa oleh orang-orang Jawa yang berada di sekitar tempat tinggalnya, maka Tinus menyebut acara pesta tersebut sebagai gandrungan. Kemudian, kata loji sendiri yang artinya merupakan rumah besar, bagus, dan berdinding tembok. Aslinya itu berasal dari bahasa Belanda, loge. Namun karena dikatakan dan diucapkan oleh orang Jawa, maka menjadi loji. Maka lambat laun rumah ini dikenal sebagai rumah Loji Gandrung. Loji Gandrung memiliki lahan seluas 6.259 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 8.402,518 meter persegi. Nah, Loji Gandrung ini memiliki bagian-bagian ruangan. Nah, di bagian depan setelah teras terdapat ruangan yang ada di sisi kiri maupun sisi kanan. Ruangan di sisi kiri ini merupakan ruang pertemuan yang digunakan untuk bertemu dengan para tamu pada masa itu. Sedangkan ruangan di sisi kanan ialah tempat tidur yang dikenal dengan ruang Soekarno. Karena ruangan ini merupakan ruang favorit Soekarno pada masanya untuk beristirahat dan untuk bermain piano. Karena di dalam kamar ini terdapat sebuah piano peninggalan Soekarno. Loji Gandrung juga memiliki 2 sayap di dalam bangunannya yang menjadikan bangunan ini tampak gagah dan kokoh. Sayap bagian barat berperan sebagai kantor bagian staf, sementara sayap bagian kiri seringkali dijadikan sebagai lokasi dan tempat untuk menerima para tamu yang datang. Nah, di belakang bangunan Loji Gandrung ini terdapat pendopo yang digunakan sebagai tempat pertemuan bagi para petinggi negara.